Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jika wanita sudah mencintai seorang pria sampai menyentuh hatinya, maka apapun itu akan dia berikan. Tenaga, waktu, pikiran, dan seluruh hak hidupnya akan dipasrahkan kepada orang yang dia anggap adalah sosok pendamping hidup. Banyak pria yang bisa bikin wanita suka dengannya. Banyak pria yang mampu membuat wanita mengidam-idamkannya. Dengan menggunakan tips pria berkualitas tinggi yang banyak bertebaran di YouTube, termasuk videonya Satelit Cinta ya. Namun hanya sedikit pria yang mampu menyentuh hatinya. Sebagian besar wanita ketika memutuskan untuk memilih pasangan hidup, yang dia pilih adalah yang terbaik dari beberapa pria yang biasa aja. Artinya, mereka punya harapan dan imajinasi luas tentang pria idaman mereka, bro. Dan kalian yang sekarang sedang menjalani hubungan, kalian hanya dipilih berdasarkan yang terbaik menurut dia dari beberapa pria yang biasa aja. Maka tuntutan itu akan tetap berlanjut setelah pacaran maupun setelah menikah. Karena imajinasi princess dari wanita itu sangat luas. Ini juga terbentuk dari pengaruh sosial dan budaya. Kalau gue bahas itu pasti panjang ya. Jadi skip aja. Nah, berkaitan dengan tema yang pengen gue bahas dalam video kali ini, penting kiranya buat kalian serius dalam menyimak apa yang gue sampaikan. Karena tipsnya sangat simple ya. Kalau kalian berpikir subjektif, maka apa yang gue sampaikan dalam video ini adalah tips yang receh buat kalian dengarkan. Kalau kalian berpikir pragmatis, maka kalian akan menganggap bahwa tips ini bullshit, ya, omong kosong. Tapi jika kalian benar-benar meresapi video ini menggunakan hati dan perasaan kalian, maka kalian akan menemukan satu sisi lain dari keindahan cinta. Gunakan sedikit imajinasi kalian karena itu juga adalah salah satu perangkat manusia dalam berpikir. Lakukan ini dengan penghayatan, maka wanita akan tergila-gila sama kalian sampai ke batin. Bagi yang penasaran, so mari kita mulai. Tips yang bakal gue kasih memang lebih cocoknya untuk pria. Karena dia akan menerapkan ini kepada seorang wanita yang memang sudah lebih dominan bermain perasaan. Seorang filsuf modern bernama Jean-Paul Sartre mempunyai gagasan tentang cinta eksistensial. Dia menganggap bahwa cinta itu adalah konflik. Yang ini juga sempat gue singgung di video gue sebelumnya. Simpelnya gini, Jean-Paul Sartre berpendapat bahwa ketika kita mencintai, otomatis kita akan berhadapan langsung dengan kemerdekaan orang yang kita cintai. Alih-alih kita memerdekakan diri kita dengan cinta, malah kemerdekaan kita sendiri akan terenggut olehnya. Justru kita akan lebih terpenjara lagi. Mustahil ketika orang mencintai tapi tidak membatasi orang yang dia sayangi. Memang seperti itulah instingnya. Bukan berdampak negatif bagi wanita, justru inilah yang menjadi puncak imajinasi wanita ketika mengharapkan sosok pria idamannya. Masih ingat dengan video gue yang berjudul Apa yang Paling Diidamkan Wanita? Yaps, betul banget. Di situ gue mengatakan bahwa yang paling diinginkan dan diidamkan wanita adalah kenyamanan dan keamanan. Mau semaju apapun teknologi sekarang, sepinter apapun mereka di zaman sekarang nyari duit, tetap naluri alamiahnya mereka tidak akan berubah dari zaman dulu, bahwa mereka mengidam-idamkan pria yang mampu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi dirinya. Nah, apa hubungannya dengan tema dalam video gue kali ini? Oke, langsung aja gue kasih tipsnya ke kalian. Tipsnya sangat simpel, tapi coba kalian pahami menggunakan perasaan kalian dan sedikit imajinasi. Yang pertama, sering-seringlah membicarakan tentang perasaan. Membicarakan tentang perasaan sering dilakukan oleh pria pada saat PDKT doang, biasanya. Ketika dia sudah mendapatkan orang yang dia cintai, intensitas ngomongin perasaan tuh gak banyak. Karena pria terlalu berfokus bagaimana cara mempertahankan hubungan. Dan lebih-lebih mereka hanya memikirkan tentang nafsu. Semua obrolan tentang perasaan itu buyar seketika. Ketika rasa penasaran dari seorang pria itu sudah terjawab. Karena pria sudah mendapatkannya. Mendapatkan dalam tanda kutip ya. Padahal nih ya, ngomongin tentang perasaan ini hal yang penting bagi wanita.
Yang diimajinasikan wanita ketika PDKT sama pria adalah mereka membayangkan setelah jadian itu penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kepedulian, rasa khawatir, dan sering membicarakan tentang perasaan. Makanya di awal-awal pacaran kalian akan menemukan banyak drama dari wanita. Itu tujuannya untuk memuaskan rasa emosional mereka tentang perasaan, bro. Mereka nggak suka tuh hubungan yang baik-baik aja, mereka nggak suka hubungan yang terlalu monoton. Kadang mereka bikin drama biar kalian itu nanya tentang perasaan dia. Sesimpel itu. Kalau kalian berhasil bermain-main dengan kepuasan emosional ini bisa bikin wanita ketagihan dan kecanduan sama lo. Terus yang kedua, seringlah bertanya tentang perasaan. Untuk memantapkan tips yang pertama, kalian butuh beberapa pertanyaan yang sering kalian lontarkan ke wanita untuk memuaskan emosionalnya. Sekarang gue tanya, kebanyakan dari kalian itu sering gak sih menanyakan tentang perasaan ke wanita? Misal kayak ketika dia pulang kuliah mungkin, sering gak lo nanyain gimana kuliah hari ini? Gimana perasaan kamu kuliah hari ini? Atau kalau dia udah kerja, gimana kerjaan kamu hari ini? Seru gak? Atau pada saat kalian makan, gimana rasa baksonya, gimana rasa satenya, enak nggak gitu-gitu ya. Atau ketika lo beliin dia baju, gimana bajunya, kamu seneng nggak kalau pakai baju itu. Atau ketika lo pulang kerja mungkin udah jadi suami istri, gimana kamu hari ini capek ya, pusing ya gitu. Atau bisa juga lo tanya, apa yang kamu rasakan setelah menjalin hubungan dengan aku selama 1 bulan misalnya. Bro, ini hal sepele ya. Tapi lu sadar atau enggak itu pertanyaan yang diharapkan oleh wanita. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang definitif. Daripada pertanyaan Q&A, kamu udah makan atau belum, kamu lagi ngapain gitu-gitu ya. Dan lain sebagainya. Sering-seringlah bertanya tentang perasaan. Jika intensitas pertanyaan definitif tentang perasaan terus dilakukan secara repetitif namun tidak berlebihan atau lebay, maka wanita gak punya waktu buat mikirin atau mengimajinasikan pria lain dalam pikirannya. You are the only one, karena dia sibuk menjelaskan tentang seperti apa perasaan dia sama lu. Terus yang ketiga dan yang terakhir, ciptakan pengalaman yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ketika wanita merasa berubah lebih baik gara-gara elu, maka penjara batin itu sudah mulai terbentuk. Jika kalian putus sekalipun, wanita akan tersiksa dengan perasaan sulit untuk dilupakan. Dia akan terus mengingat kenangan indah bersama lu, dan dia akan terus mengingat sosok seperti lu yang mampu merubah dia. Wanita nggak bisa ditegur sekali, wanita juga nggak bisa ditegur dengan lembek. Gimana caranya negur dengan tegas tapi nggak kasar? Sebenarnya ada cara lain yang sering dilakukan oleh pria bajingan di luar sana, atau para playboy atau para fucek boy, yaitu dengan mengambil kehormatan wanita. Bukan dengan paksaan, tapi dengan rayuan yang manipulatif. Wanita mau menyerahkan itu secara sukarela karena memang terbujuk rayuan yang sedari awal sudah dipersiapkan oleh tipe pria yang seperti ini. Pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya dan dia mempercayakan itu sama lo. Maka itu akan menjadi memori yang tak pernah bisa dilupakan oleh wanita. Mungkin bagi kalian itu hanyalah resiko ketika menjalin hubungan sebelum menikah, tapi bagi wanita tidak sesimpel itu. Itu menjadi memori pengganggu yang akan selalu ada walaupun dia sudah berganti pasangan berkali-kali. Ini adalah hal negatif yang gak boleh kalian lakuin sebagai seorang pria sejati. Karena kalau kalian ngelakuin ini, berarti kalian pecundang, pengecut ya. Ada cara yang lebih gentleman, yaitu lu hadir dalam kehidupan dia, menjadi manfaat bagi dia, dan menjadi bagian dalam perubahan karakter dia. Dan pada akhirnya lu akan benar-benar menyentuh sampai ke batin wanita. Sensasi pengalaman dinasehati, ditegur, juga sesekali mengalah untuk memahami dia, hadir untuk melindungi dia, menjelaskan kepada dia tentang baik dan buruk. Tapi kan gak semua pria kayak gitu bang. Gak semua pria punya kemampuan yang bagus dalam menasihati dan menegur. Gue punya pendapat berbeda tentang hal itu. Gue berpendapat bahwa hal ini dimiliki oleh semua pria pada dasarnya. Jika kalian benar-benar mencintai dia dengan tulus, maka insting melindungi kalian sebagai seorang pria akan muncul secara otomatis. Bahkan pria yang perokok sekalipun sejatinya gak pengen pasangannya atau orang yang dia cintai juga merokok. Padahal dia berargumen sedemikian rupa bahwa rokok itu tidak terlalu berbahaya bagi dirinya. Tapi ketika itu ingin dilakukan oleh wanita yang dia sayangi, maka pria otomatis akan menegurnya, bahkan hanya dengan alasan tidak pantas.
Pria kadang suka melihat wanita berpakaian terbuka, tapi pria tidak suka wanita yang dia sayangi berpakaian terbuka. Ini adalah insting alami dari pria yang ingin melindungi wanitanya. Maka stop beralasan sama gua bahwa kalian tidak bisa menasihati dan menegur wanita yang kalian sayangi. Kalian cuma takut doang. Takut dia ngambek, takut dia marah, takut dia pergi, takut kehilangan dia. Hilangkan rasa takut itu dan lakukan yang terbaik. Jika dia memang tidak mau dinasihati dan ditegur dan akhirnya dia pergi, berarti dia belum menginginkan cinta yang sejati. Dia masih ingin bebas. Dia masih pengen merdeka. Karena cinta itu akan selalu memenjarakan objeknya. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.